Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor.tv dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita sengaja mendatangi salah satu proyek student housing, apartemen mahasiswa di kawasan IPB, Bogor. Kenapa ini menarik? Pandemi setelah berakhir, kita udah mulai memasuki endemi, mahasiswa sudah kembali lagi untuk beraktivitas untuk kembali kuliah secara offline. Dan ini terlihat di beberapa kampus-kampus, mahasiswa sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa, dan dipastikan juga akan kembali mencari tempat-tempat kos yang terbaik. Kami sengaja mendatangi salah satu proyek student housing di kawasan IPB, ya. Kita kenalkan Pak Arif Budi Hartono. Padahal kita udah cukup lama kenal ya, Pak Arif ya. Beliau aktif di asosiasi di REI dan di Himpera ya. Himpera, terutama di Himpera. Ya, di Himpera terutama. Salah satu pengurus Himpera. Ya. Yang menarik adalah beliau udah berapa tahun terakhir ini fokus spesialis untuk membangun apartemen untuk mahasiswa ya. Dan ini yang sukses kemarin di Semarang ya, di Undip. Ya, dekat Undip. Kemarin saya sempat mampir Pak Arif. Terima kasih itu Pak. Ya, saya lihat lokasinya bagus ya, nggak jauh dari Undip ya. Terus dan ternyata okupansinya cukup tinggi ya. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang mungkin proyek selanjutnya nih. Betul. Ya, di IPB Bogor ya. Kami sengaja mendatangi, tadi udah cukup keliling-keliling juga, dan saat ini kita ingin tahu lebih detail seperti apa sih konsep yang akan dikembangkan oleh Amanah Realty ya. Kalau dengar namanya nih Cordoba Riverview. Nah, ini pasti brandnya sama dengan yang di Semarang ya, yang sudah sukses. Cuma dari Riverview-nya, Pak Arif. Ya, mungkin kita bincang-bincang sedikit. Tapi kalau boleh tahu bisa perkenalkan sedikit Pak Arif sebelumnya di mana? Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Saya Arif ya, biasa dipanggil Arif.
Mungkin saya di properti mulai di tahun 93. Saya sudah mulai mengenal properti. Jadi awal mulai setelah lulus kuliah coba beberapa bidang, tapi ternyata nyangkut di properti. Jadi dulu sempat di beberapa proyeknya perumahan, kemudian ada dulu di perumahan malah perumahan ada residensial, kemudian juga ada golfnya juga, kemudian juga ada hotel, sempat masuk di bidang mall juga, beberapa mall ikut serta, kemudian di agensi juga Pak, beberapa agensi dari mungkin awal saya mengenal properti dulu di tahun 90-an tuh ada namanya Homes 21 tuh. Pertama kali ada agent profesional di Indonesia, saya belajar di situ. Itu dong pertama kali itu. Pertama kali orang Indonesia kenal agent properti profesional. Nah, itu alhamdulillah saya bisa berkesempatan. Kemudian sekian tahun kemudian membantu salah satu grup untuk mendevelop dulu Renenhon ada. Renenhon itu dengan grupnya Duta Anggada. Iya, itu dari Australia kalau nggak salah. Australia, yang alhamdulillah dalam waktu 1 tahun bisa 60 cabang tuh waktu itu. Oke, jadi Pak Arief ikut di situ juga dari awal. Kemudian sempat juga membantu dari keluarga grup Penin, membantu mendevelop juga sama agensi Roy Weston, Pak, yang sekarang menjadi Harcourt. Berubah. Nah, itu juga. Itu nama-nama yang awal-awal dulu tuh ya. Termasuk Roy Weston. Ikutan gitu Pak. Roy Weston dari Amerika tapi. Roy Weston Australia juga Pak. Australia juga. Nah itu yang. Jadi ada berbagai. Nah kemudian beberapa tahun terakhir mungkin dari 2016 gabung di Pilar Corporation ini dan diminta kemudian Pak Robi sebagai owner dan juga Dirut nih kenal lama juga dari tahun 90-an. Kita ketemu. Mereka bilang satu konsep, kita nih akan bangun tapi punya visi yang berbeda nih. Pak Arief, tidak semata-mata. Di Pilar, Direktur Bisnis Pengembangan Bisnis ya. Pengembangan bisnis. Jadi pada waktu diminta untuk gabung dan punya visi dan tidak hanya bicara bisnis tapi justru lebih dalam lagi nih supportingnya masalah sosial dan masalah pendidikan dan lain-lain. Saya pikir ini satu saatnya lah sudah untuk hijrah yang jauh lebih dalam, tidak hanya sekedar bisnis Pak. Jadi itu yang membawa saya bergabung di grup Pilar ini. Oke. Keputusan untuk masuk di apartemen mahasiswa ini apa dasarnya? Iya. Mungkin juga pengalaman dari Pak Robi sebagai owner waktu itu untuk menyekolahkan juga saya dan juga saya kira banyak orang tua pada waktu menyekolahkan anak di luar kota. Itu khawatir bingung mencarikan tempat tinggal bagi putra-putrinya. Karena concern kita banyak bagaimana keamanannya, bagaimana fasilitasnya dan lain-lain. Kalau sekedar tempat tinggal banyak. Tetapi apalagi anak saya kebetulan laki-laki, kalau anak perempuan itu jauh lebih concern. Yang laki-laki saja saya perlu tahu nih siapa nanti temennya, seperti apa tempat tinggalnya, fasilitasnya dan keamanan serta pergaulannya bagaimana. Justru dari concern itu kita mau mencoba, kenapa nggak kita coba develop suatu properti atau hunian barangkali spesifik kepada mahasiswa yang bisa memenuhi apa yang kita khawatirkan itu. Jadi solusinya itu. Jadi dengan dari kekhawatiran diri sendiri atau keluarga sendiri, kita aplikasikan mudah-mudahan mewakili di banyak orang tua. Saya kira itu Pak yang menjadi latar belakang kita masuk ke sana. Nah, tapi kan juga bukan Pilar Group aja yang masuk ke bisnis itu ya, apartemen mahasiswa ya. Apa yang membedakan Pilar Group dengan yang lain untuk konsep apartemen mahasiswa? Iya, kalau menurut pengamatan kami, Pak ya, banyak apartemen dikatakan apartemen mahasiswa karena kebetulan saja dibangun dekat kampus. Ya kan, kalau kita perhatikan nih banyak sekali apartemen dengan mungkin juga fasilitas, kemudian ukuran dan segala kaitannya yang lain-lain ya apartemen. Cuman karena kebetulan dekat dengan kampus dan marketnya akhirnya para mahasiswa, kita sebut itu apartemen mahasiswa. Nah kalau kami jauh lebih dari itu Pak. Jadi bukan hanya sekedar nama dekat kampus, tetapi bagaimana kalau di luar barangkali terkenal dengan student living. Ya, jadi betul-betul tempat hunian yang bisa memberikan tempat tinggal bagi para mahasiswa yang disupport dengan keterkaitan mereka selama menempuh pendidikan, Pak. Nah itu yang kita juga sejauh itu kita pikirkan. Jadi tidak hanya sekedar
tempatnya lokasinya dekat kampus, ya sudah kita bikin apartemen seperti apartemen pada umumnya. Nah, tapi kita jauh lebih dalam. Ternyata tidak hanya sebatas luasan, kemudian fasilitas yang ada, komersial dan lain-lainnya seperti apartemen pada umumnya. Nah, itu yang membedakan kami. Pak Arif, apa perbedaan yang paling mendasar ya antara apartemen mahasiswa dengan apartemen pada umumnya itu apa? Iya, jadi seperti yang kita kembangkan proyek-proyek kami adalah kita tentunya menghadirkan satu proyek hunian mahasiswa yang tidak hanya convenience untuk ditinggali, tetapi bisa mensupport aktivitas atau kegiatan mereka dalam menempuh pendidikan, Pak. Artinya seperti contohnya fasilitas paling tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian lebih jauh lagi activity, kegiatan-kegiatan yang tentunya juga mensupport, Pak. Karena barangkali secara umum apartemen dikelola kalau sudah dibeli kemudian ditinggali ya sudah. Paling manajemen building ya sudah itu kegiatannya kan. Nah, tapi kami tidak, kami berkewajiban juga bagaimana area development ini bisa mensupport. Contoh, kita bikin fasilitas barangkali tidak banyak apartemen yang menyediakan wall climbing. Gitu kan? Kemudian tidak semua juga co-working barangkali. Kemudian yang menarik lagi tidak semua manajemen atau developer membuat seperti di Semarang kita ada namanya Cordova Student Community. Kami fasilitasi para mahasiswa baik yang tinggal maupun yang tidak membentuk suatu komunitas yang kami berikan privilege apabila melakukan kegiatan aktiviti bisa menggunakan fasilitas kami. Itu contohnya. Jadi sejauh itu, Pak. Jadi biasanya ya pragmatis developer sudah bangun, terjual, selesai. Diserahkan kepada manajemen building untuk pengelolaan, tapi tidak sejauh itu. Bagaimana kita membuat acara-acara, kalau nanti Bapak berkesempatan lihat di medsos kami, IG kami yang Semarang itu aktivitas sangat banyak yang kegiatannya dengan Undip. Lomba desain interior, kemudian ada acara semacam seminar-seminar atau aktivitas mahasiswa yang ada di tempat kami, Pak. Nah, itu kan fasilitas. Nah, itulah mencerminkan secara langsung. Nah, ini hunian mahasiswa, Pak. Nah, itu yang saya kira barangkali di Jakarta pun banyak di seputaran kampus-kampus besar apartemen yang diklaim sebagai apartemen mahasiswa. Tapi kan hanya orang tinggal, udah dekat kampus kan gitu, Pak. Betul kan? Tapi hampir kecil kemudian kita lihat di medsosnya itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan kemahasiswaan. Gitu. Nah, saya agak ini sedikit ke Cordova Semarang karena ini udah selesai ya. Berapa unit itu? Total kami bangun tuh sekitar 650-an unit, Pak. 650-an unit. Itu satu tower. Oke. Itu terisi semua sekarang? Terjual saya kira untuk yang tadi kami samakan untuk hampir sekitar 80% untuk yang studio sudah terjual. Studio. Karena kami juga ada yang 2 bedroom, 3 bedroom dan juga 4 bedroom. Nah, itu yang masih ada. Udah terisi oleh mahasiswa Undip itu ya? Mayoritas mahasiswa Undip dan beberapa keluarga, bahkan juga dari beberapa negara asing juga tinggal di situ. Oke, mahasiswa asing Undip ya? Family malah, Pak. Family. Jadi itu kami juga berharap di situ juga tidak terkesan semuanya mahasiswa karena memang kita buat. Karena lokasinya juga di tengah kota. Iya, lokasinya kebetulan di tengah kota. Sedangkan juga jadi apartemen juga ya? Iya, jadi menjadi service apartemen. Service apartemen. Betul, service apartemen. Karena melihat kebutuhan seperti hotel lah ya, atau tempat tinggal sementara kalau nanti ada orang tua mahasiswa mau menginap atau nengok, kemudian nanti pas wisuda, nah itu bisa di situ, bisa di tempat kami. Nah, sekarang tadi salah satu fasilitas di Cordova Semarang Undip tadi, apa tadi yang untuk student itu community? Jadi Cordova Student Community. Itu tuh apa yang itu? Ya, jadi semacam organisasi yang kami inisiasi dan diketuai oleh tentunya mahasiswa Undip. Oleh mereka, dikelola oleh mereka, disupporting oleh kami, yang isinya kegiatan-kegiatan positif yang menunjang kemahasiswaan atau aktivitas kuliahnya, Pak. Jadi kita fasilitasi di situ. Dan anggotanya ini kita tidak mau juga dianggap membuat grup yang eksklusif atau anggota, tapi boleh yang tinggal maupun yang tidak tinggal di situ. Yang penting dia tidak tinggal di situ, tidak kos di situ, tidak sewa maupun tidak memiliki, silahkan bergabung dengan berkegiatan yang positif. Berapa sekarang sewa mahasiswa di situ?
Untuk satu kamar studio di sekitar 4,7 juta per bulan ya, mungkin akan ke depan akan lebih naik lebih sedikit ya. Di Undip itu ada kewajiban harus kos juga di asrama kampus nggak? Mereka punya asrama, Pak. Kelihatannya dibangun, tetapi kelihatannya nggak juga. Mungkin daya tampungnya juga tidak cukup dan barangkali juga ada ketentuan prioritas mana yang boleh tinggal. Saya kira jadi mungkin untuk segmen-segmen menengah atas, saya kira barangkali mungkin dicari di luar ya, yang lebih convenient. Saya kira itu. Oke, Pak Arief, itu sukses story di Semarang di Undip ya. Apa pertimbangan Pak Arief sekarang masuk ke IPB? Ya. Ke Bogor dengan belajar dari Semarang ya, dengan tujuan awal tadi para shareholder atau founding father-nya di perusahaan ini, kita lihat ini pengembangan student housing atau student apartemen ini salah satu yang cukup menjanjikan. Kenapa? Karena captive marketnya jelas. University ini ya insya Allah mudah-mudahan akan berlangsung panjang dan selalu menerima mahasiswa baru dan selalu bertambah, bertumbuhnya juga luar biasa. Nah, tadi kita matchkan antara kebutuhan hunian, makin lama juga tuntutan para orang tua, tuntutan para mahasiswa jauh tentunya akan juga bertambah. Apalagi terjadinya 2 tahun kemarin pandemi, Pak. Artinya mereka pasti akan sangat selektif milih tempat yang sehat, yang aman dan lain-lain lah. Nah, disitulah kita melihat satu potensi dan kita anggap yang penting tadi captive marketnya itu ada di situ. Jadi captive market sewa maupun yang akan beli, sehingga kalau toh belum tentu barangkali orang tua masih sendiri, tapi investor juga akan melihat. Yang penting ada captive market untuk sewa. Jadi dasarnya itu, Pak. Jadi university ini satu yang bisa dibilang sustain bisnis pendidikan ini, mahasiswanya bertumbuh, kebutuhan mahasiswanya juga akan terus meningkat. Kemudian ya itu yang menjadi dasar kita. Kedua, kita bisa merealisasikan apa yang menjadi semangat kita tidak hanya di bisnis, tetapi bagaimana kontribusi kami kepada pendidikan dan lain-lain. Di situ juga akan bisa langsung kita terapkan gitu, Pak. Kontribusi seperti apa, Pak? Iya, contohnya kami dimulai dari Semarang, kita berikan beasiswa tempat tinggal. Di sana ada beberapa mahasiswa yang kita ikat sebagai brand ambassador, ya wakil kami lah dari mahasiswa. Itu kami berikan fasilitas tempat tinggal. Jadi mereka tugas menjembatani kami dengan universitas. Kemudian juga mahasiswa yang kebetulan yang hafiz Quran, kami berikan juga fasilitas tempat tinggal. Di sana dia bisa tinggal, kemudian bisa membantu mengelola masjid kami free. Begitu, Pak. Nah, kalau yang di Bogor ini kita sudah berkomitmen kepada IPB untuk menyerahkan atau memberikan 6 unit untuk sebagai beasiswa tempat tinggal yang insya Allah bisa ditempati oleh 12 mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi. Yang berprestasi yang tentunya nanti kriteria itu kita sepakati. Sudah ada yang mulai masuk itu? Ini nanti kan beasiswa biasanya awal tahun ajaran, sehingga kemungkinan insya Allah di Agustus bersamaan dengan mulainya ajaran baru. Nah, saya pengen tahu juga seperti apa konsep Cordoba Riverview nih yang Cordova. Di IPB ya, karena tadi potensi pasar captive IPB itu sendiri juga besar ya. Tapi kan juga ada proyek-proyek yang lain setipe nih yang juga membidik captive market tadi. Gitu. Apa keunggulan dan beda Cordoba Riverview dengan yang lain nih? Selain dari Riverview-nya tadi itu, saya lihat nggak ada yang punya Riverview. Nah, Pak Indra juga mungkin tanya-tanya nih banyak juga, Pak. Kenapa sih pakai Cordova namanya? Iya. Banyak nama lain. Itu Pak Arief udah menjawab sebelum saya bertanya. Jadi Cordova ini kita mengambil satu nama wilayah lah atau nama tempat yang memang menjadi pusat pendidikan dulunya. Dan pendidikan kita, pendidikan yang di Cordova itu menyebar tidak hanya untuk kalangan umat Muslim, tapi juga seluruh Eropa dan dunia barangkali, dan berkontribusi melahirkan beberapa ilmuwan. Turki itu ya? Turki. Kalau dulu Andalusia. Turki. Sehingga kita ambil nama itu sebagai mewakili apa yang menjadi visi misi kita, Pak. Cordova. Jadi artinya orang nanti yang tinggal di sini orang tadi yang smart, pendidikan. Jadi dari brand pun udah dari brand kita dipikirkan dari awal. Nah, kedua,
Kenapa Edupartment, Pak? Itu lebih mempertegas lagi bahwa memang kita sedang meng-create satu project atau produk hunian yang dekat dengan edukasi. Dan Edupartment ini sudah kita patenkan nih menjadi brand kami, Pak. Oh, jadi hanya Cordoba yang pakai Edupartment. Beda-beda ada. Jadi nggak bisa. Maksudnya paten di Kumham? Kumham, paten, Pak. Jadi Cordova Edupartment. Jadi kalau ada yang pakai Edupartment melanggar? Iya, melanggar. Edupartment melanggar. Sehingga kami karena spesifik nih, lihat Edupartment belum pernah ada, Pak. Edupartment maksudnya apa ya? Itu kaitannya. Walaupun apartemen tidak harus selalu yang tinggal mahasiswa seperti di Semarang, tetapi bahwa nuansanya adalah edukatif. Saya kira semua orang butuh, Pak, gitu edukasi kan. Jadi baik yang family, yang anak-anaknya tinggal juga merasa aman karena lingkungannya juga ada semangat edukatif, apalagi yang mahasiswa, begitu. Tadi yang Cordoba tadi gimana, Pak? Nah, kemudian tadi bedanya lah ya, khusus yang di Bogor nih, Pak. Memang kami sadar, kami paham, project properti atau apartemen banyak sekali yang di-develop lah. Apalagi tadi apartemen dekat kampus. Apakah yang belakang terkenal dengan apart cost lah. Artinya mengangkat cost menjadi lebih elit lah. Tapi Tanggung tidak berani menyebutkan apartemen. Kalau kami jelas kami apartemen. Ini tempat kos plus. Tempat kos plus. Nah, ini karena bahasa plus juga kadang-kadang kurang nyaman, Pak. Jadi mereka sebut apart kosnya. Nah, kami di sini betul-betul mencoba meng-create suatu area development atau student housing yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan bisa memfasilitasi dan menyiapkan apa kebutuhan mahasiswa secara maksimal. Jadi tidak hanya tempat tinggal, di sini fasilitas kita siapkan tuh, Pak, macam-macam ada. Kita ada sarana olahraga, kemudian sarana belajar, nanti ada masjid untuk beribadah yang besar, dan di bawahnya kita buat kelas-kelas untuk semacam training atau tambahan-tambahan ini kegiatan ya. Kemudian di sini juga kita fasilitasi adanya kafe, food court, kemudian jogging track, ada wall climbing, ada basket 3-on-3, ada panahan, Pak. Ya, saya kira itu. Kemudian juga yang lebih menarik di sini kita hadirkan, karena konsep kami memang di IPB ini kan cukup religius lah kalau kami bilang ya, dan saya kira itu semangatnya bagus. Kami pisahkan tower laki-laki dan tower perempuan antara mahasiswa, khusus yang mahasiswa. Kita ada berapa tower? Kita ada 7 tower. Jadi yang khusus untuk mahasiswa itu ada 4 tower. Kemudian 2 tower itu yang bisa mix, Pak, karena bisa untuk family, dosen maupun yang S2. 1 tower nanti kita kembangkan sebagai service apartment. Kalau tidak kita sebut hotel lah, service apartment. Nah di situ, jadi kami juga siapkan tadi menyambung fasilitas adalah kolam renangnya atau poolnya kita buat 2, Pak. Jadi khusus untuk yang laki-laki dan yang mahasiswa atau mahasiswi atau untuk yang wanita. Dan keduanya kita indoor, Pak. Jadi memang jangan berharap baik di Semarang maupun di Bogor ada kamar yang full view, Pak. Karena bukan itu tujuannya sebenarnya kolam renang di memang dibatasi view-nya. Kalau di banyak tempat itu menjadi selling point kan, Pak. Betul. Saya juga nggak jelas tujuannya apa orang full view gitu. Tapi sama-sama kita disuruh di sinilah pendidikannya kita masukkan bahwa kolam renang itu untuk olahraga. Dan semuanya saling menjaga tentunya. Tidak mau hanya orang. Bukan untuk view. Bukan untuk view, Pak. Bukan untuk ditonton. Dan juga bukan untuk dipertontonkan kan gitu, Pak. Jadi di sini kita pisahkan antara laki-laki dan begitu juga fitness centernya juga kita pisah, Pak. Jadi betul-betul di sini saya buat confidence mungkin lah, Pak. Ya barangkali ada mahasiswa yang lebih senang campur, ya barangkali nggak tepat di sini. Ya, saya kira itu hak masing-masing lah. Tetapi tadi ada 4 gitu tower ya. Jadi total berapa unit kalau untuk mahasiswa? Yang mahasiswa kalau 4 tower itu sekitar 1000-an lah, Pak ya. 1000 unit. 2 tower isinya 300-an lebih, yang 2 tower lagi 200 sekian. Satu tower berapa lantai? Kalau kita bicara lantai 7 lantai, Pak, sebenarnya 7 lantai. Tetapi kita bagi menjadi yang lantai paling dasar kita sebut garden floor, Pak. Karena ini menarik nih, Pak, garden floor-nya belum ada juga. Jadi serasa tinggal di apartemen, tapi seperti memiliki unit landed, Pak. Karena setiap unitnya itu punya facility, privilege atau eksklusif garden di area belakang, ada terasnya. Jadi itu semuanya. Jadi mereka itu kan harusnya bisa bikin unit lagi, Pak Arif, daripada bikin garden. Iya, ya situlah. Karena garden itu kan berfungsi juga sebagai ruang
ruang hijau terbuka, ya? Dan juga untuk yang atas kan menjadi view bagus, Pak, gitu loh. Jadi itulah di situ kita tidak 100% bicara sellable area yang Jadi studionya ditambah itu ya, garden ya. Garden. Jadi mereka bisa duduk di teras belakang, langsung taman private, hanya mereka yang bisa masuk ke situ. Taman itu. Itu ke Riverview juga? Enggak, Pak. Jadi itu di dalam buildingnya, kan building kita bentuknya kan H, Pak ya. Jadi cuma dia privilege-nya dari dia duduk di teras seperti ini kita duduk, kemudian depannya taman. Dan yang bisa masuk ke situ hanya yang tinggal di area itu. Itu bisa belajar serius kalau mau ujian besok. Nah, itu bisa. Kuliah tuh ya. Saya kira itu. Dan dia berasa, wah saya ditinggal di landed. Gitu. Tapi dengan fasilitas. Seluruh unit seperti itu? Seluruh tower ada itu, Pak. Seluruh tower? Ada tower. Ada. Kami buat begitu. Terus sekarang yang sudah selesai dibangun, ada berapa tower? Iya, kami yang tahap pertama ini ada 2 tower yang sedang kita develop, Pak. Jadi tower Carmona dan tower Denia. Nah itu semua kita gunakan nama-nama kota di Andalusia. Carmona itu udah selesai? Carmona itu kita pada proses bisa dikatakan seluruh struktur dan fasenya selesai, Pak. Sudah ada yang dihuni kan? Intern itu ada. Jadi bertahap. Jadi kemarin 3 lantai sudah full selesai, 3 lantai sedang kita selesaikan. Kemudian yang 3 lantai yang sudah siap itu sudah diserah terimakan dan sudah ada yang tinggal. Memang belum karena memang mungkin pasnya nanti peaknya pada saat mulai ajaran baru. Pak. Karena kita baru kemarin serah terima di bulan Desember 2022 kan tahun yang tanggung itu, Pak. Karena pandemi juga baru kemarin. Iya, pandemi dari baru bisa offline lagi begitu. Nah, tadi yang khusus di Cordoba Riverview ya, yang fasilitasnya benar-benar untuk mahasiswa itu yang seperti apa, Pak? Kalau tadi di sana kan di Semarang kan yang student community ya. Kalau di sini apa? Iya, seperti juga Semarang, di sana ada Cordova Student Community Chapter Semarang. Nah, di sini kita bentuk lagi Cordova student community-nya untuk Bogor. Itu tetap itu menjadi standar kami. Dan barangkali yang lebih plusnya lagi di sini ya itu tadi adanya kegiatan-kegiatan resmi yang kita nanti kerjasama dengan IPB yang bisa mensupport mahasiswa. Bahkan ada beberapa kegiatan yang menurut informasi IPB akan dimasukkan dalam SKS, Pak. Nah, situ kelebihannya. Jadi di sini tidak hanya tinggal, tapi ada bentuk-bentuk kegiatan positif dan resmi. Karena mudah-mudahan kalau apabila nanti terjadi kerjasama sebagai hunian mahasiswa dalam tanda kutip resmi, artinya IPB juga bekerja sama IPB, mereka akan punya program tuh, Pak, yang wajib diikuti kegiatan. Jadi tidak anak atau mahasiswa tinggal udah tidur seharian, enggak, nanti ada aktiviti-aktiviti. Apakah itu di bidang bisnis, pelatihan bidang keagamaan dan lain-lain. Itu di situ. Iya, itu mungkin untuk yang sudah kuliah ya. Iya. Ya, kita tahu yang mau masuk IBB ini kan banyak betul. Betul. Mungkin nggak ada kegiatan yang sebelum mereka masuk mereka juga gembleng, dilatih, dibimbing untuk bisa pada saat mereka ujian masuk IPB bisa tembus. Ada gitu juga? Iya, saya kira di beberapa pengalaman kebetulan keluarga lah, keponakan saya itu ikut satu bimbingan eksklusif, dia mau masuk satu universitas negeri ternama lah. Memang ada program eksklusif lah, jadi tinggal juga di situ. Jadi selama 1 bulan tidak boleh meninggalkan tempat karena itu. Saya kira itu bisa barangkali satu potensi yang bisa kita lakukan juga. Jadi kita adakan suatu program, kita undang para pelajar SMA yang kelas 3 yang berniat mau masuk di IPB. Saya kira kita bentuk, mungkin bisa kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan atau bimbingan tes. Saya kira bisa itu, Pak. Itu menarik juga. Saya kira yang kita tahu dengan IPB-nya justru kita kerjasama. Ya, Pak. Alumni kan? Iya, dengan alumni kita buat nanti mempersiapkan calon-calon yang memang berniat mau masuk IPB. Saya kira menarik itu, Pak. Terus saya dengar informasi juga ada sekolah yang agak menurun nih tingkat penerimaan adik-adik kelasnya di salah satu kampus nih. Itu alumni ini patungan untuk bisa ikutin bimbel. Nah, harusnya kan dia langsung coba dibawa di tempat yang benar-benar akan dimasuki ya. Betul. Oke. Pak Arief, ini setengah jam lewat kita interview. Pertanyaan terakhir saya, baik sebagai mahasiswa ataupun mungkin orang tua nih, kenapa saya harus
tinggal di Cordoba Riverview. Pertama dari sisi investasi, kemudian satu lagi dari sisi tempat tinggal mahasiswa. Iya. Mungkin saya berangkat dari kenapa harus tinggal di sini dulu, Pak. Jadi tentunya seperti tadi saya sampaikan bahwa baik mahasiswa atau mahasiswinya, putra-putrinya yang mau menempuh pendidikan, begitu juga orang tua yang tentunya harus match nih. Tidak hanya putra-putrinya senang tinggal di tempat, tapi juga orang tua masih secure. Nah, di tempat kami inilah keduanya itu kita pertemukan. Mahasiswanya mendapatkan tempat yang nyaman, convenient, fasilitasnya juga sangat mensupport, lokasinya dekat dengan kampus, dan tentunya lingkungannya pasti akan mendukung karena di sini berbagai fasilitas, terutama ada masjid, dan juga yang tinggal di sini pasti dengan semangat yang sama. Nah, orang tuanya tadi terpenuhi semua karena dengan kita pengelolaan model apartemen, ya tentunya security, Bapak tahu kan pasti akan kita kelola baik. Kedua, cleaning service dan lain-lain. Fasilitas pun tentunya juga kita akan persiapkan. Nah, dari itu akan ada dua di sini, memang ada mahasiswa-mahasiswi barangkali orang tua yang berkemauan hanya menyewa tempat atau tinggal dengan caranya, atau sekalian berinvestasi. Karena kita hitung nanti rata-rata 4 tahun lah mereka tinggal. Untuk kuliah ya? Untuk kuliah. Setelah mereka tinggal, bisa mereka sewakan atau dilepas, dialihkan ke BNI. Nah, dari hitung-hitungan kami punya promo 51% return of investment selama 4 tahun, Pak. Kita hitung. Nah, itu kalau kita hitung dengan asumsi kenaikan, kalau Bapak tahu ya, Bapak tahu kenaikan rata-rata properti 10% lah. Kami hanya hitung 7,5%, Pak, kenaikan per tahun. Selama 4 tahun ditambah recurring income sewa. Di kami sewa dimulai dengan harga untuk investor nih, Pak. Jadi net untuk kita 1.250.000 per bulan net kepada investor. Itu 51% dalam 4 tahun, Pak. Jadi bisa dibayangkan kalau harga kita sekarang rata-rata kita jual yang harga cash sekitar 263 juta, Pak. Ya, ditambah sekarang berapa? 263 harga cashnya, Pak, per unit untuk yang studio. Itu kalau kita 4 tahun sama saja nanti bisa merecover biaya kuliah selama 4 tahun. Artinya bisa kita katakan bahwa dengan beli unit di Cordova Riverview Apartment, kuliah gratis itu bahasa. Itu program yang program itu ada. Jadi dibandingkan Bapak nanti atau siapapun punya anak untuk kuliah sewa, artinya 4 tahun sewa itu kos menjadi kos yang hilang. Dan investasi 260-an kan itu hanya rumah. Sekarang rata-rata properti kan sudah di atas 500 harga ini harga kita masih di bawah 500, saya kira bukan sesuatu yang sini ya. Nah, ini bagi yang anaknya kuliah, bagi investor saya kira cukup menarik, Pak, yang tadi captive marketnya ada. Nah, tinggal dia investasi. Berapa mahasiswa IPB? Mahasiswa IPB, mahasiswa baru sekitar 4.000-an, Pak. Setiap baru masuk? Tiap masuk. Kalau total sekitar 25.000 sampai 30.000. Dan mahasiswa. Itu tidak tertampung di asrama mahasiswa Dan IPB. menariknya lagi, informasi terakhir, bukan hanya perempuan. Kalau tadi kita lihat komposisi mahasiswa IPB itu 60% mahasiswi, 40% mahasiswa. Justru karena kebanyakan mahasiswi, banyak pengelola kos atau pemilik kos hanya cenderung kepada perempuan menyediakan. Karena kos-kosan ada alasan, Pak, kenapa perempuan lebih gampang diatur, Pak. Dan lebih bersih juga. Lebih bersih. Justru dampaknya adalah kos-kosan pria yang representatif menjadi kurang. Nah, inilah kami juga mengisi itu. Sehingga kita coba buat tower khusus mahasiswa, khusus juga mahasiswi gitu, Pak. Ada gimmick-gimmick atau promo ini sekarang? Iya, itu tadi kita berikan untuk paket yang sekarang ini yang kita berikan, jadi harga itu sudah fully furnished, Pak. Fully furnished, kemudian full furnished itu ya. Furnished. Mereka mahasiswa investor ataupun tinggal masuk. Kemudian juga langsung kita berikan bonus AC dan TV. Jadi masih tinggal masuk. Nah, bagi investor ada program jaminan sewa, langsung kami sewa 2 tahun, Pak. Jadi, begitu setelah bayar atau setelah terima, Pak. Kalau sudah jadi ya setelah terima, langsung kami sewa 2 tahun. Jadi nggak perlu pusing cari dengan harga? Dengan harga per bulannya 1.250.000. Dari ya, sekarang ditentukan sudah. ya. Karena kami yang akan mengelola. Terisi nggak terisi, sewa nggak sewa? Iya, Pak. Justru di situ kan menjawab pertanyaan loh, kalau ada bagus, kalau kami sendiri nggak berani ya menjadi lucu kan. Jadi kami bukan hanya jaminan sewa, tapi kami sewa langsung 2 tahun. Menarik ini. Condition atau payment yang kita sepakati tentunya kan begitu. Ini berlaku untuk yang sudah
dibangun dan yang akan dibangun. Ya, segera. Ya. Oke, Pak Arief. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak informasinya. Cukup menarik ini, Pak Arief. Ya, demikian sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor.tv, bincang-bincang wawancara kita langsung dengan Bapak Arief Budi Hartono, Bisdev Director dari Pilar Corp, ya. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah Cordoba Riverview Edu Apartemen. Ini menariknya karena sudah dipatenkan ini, hanya Cordoba yang bisa menggunakan tagline Edu Apartemen, ya. Dan sekarang proyek ini sedang dan akan segera selesai dibangun di kawasan Institut Pertanian Bogor. Sekarang IPB University, Pak. Oh, sekarang ya? Sekarang IPB University. Iya, dan itu adalah captive market dari proyek ini, dan peluang untuk teman-teman untuk bisa berinvestasi maupun untuk kuliah di IPB sekarang ada di Cordoba Riverview. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.